Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus masjid, panitia Ramadan, dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sidang jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melewati 2 minggu puasa ya. Benar 2 minggu kan? 2 minggu lewat 2 minggu. Karena sudah masuki hari yang ke-29. Mudah-mudahan apa yang telah lewati itu menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT. Salam dan salam kita doakan semoga yang senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan adalah menjaga amal setelah Ramadan. Intinya adalah bahwa kita perlu melakukan evaluasi. Karena kita evaluasi berarti sejak awal kita kaji dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Artinya agak panjang kajian malam ini. Kenapa Ibu? Waduh. Baik. Karena kajian panjang memang ya. Dalam ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz dalam Ramadan dan bahkan sebelum Ramadan, itu kan ada hadis yang mengatakan bahwa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi imana wahtisaban. Jadi kita mau menjadi landasan untuk melakukan evaluasi adalah wahtisaban ini. Perhitungan. Jadi orang yang melaksanakan puasa itu tidak sekedar hanya beriman dengan penuh keimanan, tapi perhitungan juga. Jadi ada perhitungan wahtisaban. Jadi ini dasar bahasan kita pada hari malam yang ke-29 ini. Mudah-mudahan evaluasi ini akan memacu kita, memotivasi kita untuk memanfaatkan sisa waktu menjelang hari Senin atau minggu malamnya. Apa yang perlu kita evaluasi? Kalau di sekolah atau di instansi pemerintah biasanya pertama itu kan kita tetapkan tujuan dulu. Jadi kalau di dalam kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah, sebelumnya kurikulumnya hanya pelaksanaan, kemudian evaluasi, rencana, dan sebagainya. Tetapi di dalam konsep ini kita tetapkan tujuan dulu. Tujuan, sudah itu baru rencana, sudah itu evaluasi, baru tindak lanjut. Apa yang kita sebut dengan tujuan? Para ustadz juga sudah sampaikan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 sering diulang-ulang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ya kan? Tujuan puasa kita adalah takwa. Persoalannya takwa itu seperti apa? Ini perlu didudukkan paling tidak untuk mengevaluasi. Kemudian baru target kita apa? Target kita jelas pencapaian takwa. Persoalannya apa indikator kita mencapai target? Dan seterusnya. Lalu kita berikut adalah target kita apa? Yaitu pencapaian takwa. Banyak indikator di dalam Al-Quran menyatakan bahwa
ciri-ciri orang bertakwa adalah banyak sekali. Tetapi pada malam ini kita hanya mengulang-ulang juga bahwa ketika Bapak dan Ibu membuka Al-Quran, pertama itu setelah surah Al-Fatihah kan adalah surah Al-Baqarah. Ayat 2 menyatakan, ya kita bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kata takwa di sini. Siapa yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu adalah yang percaya pada yang gaib. Satu. Yang kedua, melaksanakan sholat. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian hartanya dia infakkan. Jadi 3 indikator takwa di situ yang bisa kita evaluasi pada malam hari ini. Kemudian pada ayat berikutnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang aku turunkan kepada engkau Muhammad, dan apa yang kami turunkan kepada rasul-rasul sebelum kamu, dan dengan hari akhirat dia yakin gitu. Jadi itu yang 3 lagi. Jadi tadi ada 3 indikator takwa, tambah lagi pada ayat keempat ini 3 lagi, yaitu orang yang percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kemudian kitab-kitab sebelumnya juga, Zabur, Taurat, Injil yang asli ya, dan percaya kepada hari akhirat. Jadi itu indikator-indikator dari takwa. Shadaqallahul azim. Jadi indikator-indikator atau contoh-contoh petunjuk-petunjuk yang nyata untuk bisa kita ukur apakah kita sudah memenuhi tanda-tanda demikian. Pertama, beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib, Bapak Ibu? Yang pasti Allah, malaikat, apalagi jin, gaib kan? Iblis juga gaib. Lalu akhirat, apalagi surga, neraka, alam barzakh, itu semua gaib. Tidak tahu kita kan? Lah ada yang pernah lihat dari alam barzakh, Bapak Ibu? Ada. Non lapai ke situ tidak pernah bawa lihat soalnya kan? Tidak bisa mencari itu kayak gitu. Jadi itu gaib. Dan jangan lupa soal jodoh, soal rasaki, soal apalagi ajal atau maut, itu juga gaib, rahasia Allah. Apa tadi? Jodoh. Jadi yang sekarang yang muda-muda, misalnya jangan terlalu ngotot cari jodoh, karena jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian rezeki sudah banyak juga Ustadz, para ulama menyampaikan selama bulan Ramadan bahwa rezeki itu ditetapkan oleh Allah. Allah yang memberi kita rezeki. Lalu pada ayat tadi dikatakan ketika diberi rezeki, maka indikator takwanya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika diberi rezeki, sebagian diinfakkan untuk kepentingan yang disarankan, yang dianjurkan oleh Allah. Apakah fakir miskin, anak telantar, pembangunan baitul mal dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang gaib. Begitu juga maut. Siapa yang menjamin Bapak dan Ibu besok masih bisa hadir di masjid ini? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Tidak tahu, kita mungkin belum sampai di rumah nanti sudah dipanggil oleh Allah.
Apalagi kalau yang untuk menjamin kita sampai ke Ramadan berikutnya, itu kita tidak bisa. Jadi itu hal-hal yang gaib juga. Jadi itu satu indikator tanda-tanda orang bertakwa adalah percaya pada yang gaib. Kemudian mendirikan sholat. Ya, kita yakin Bapak dan Ibu yang hadir saat ini selama bulan Ramadan melaksanakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunat, termasuk sholat tarawih dan witir. Mungkin juga sholat malam dan sebagainya. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Kita evaluasi, adakah yang numpang selama bulan Ramadan ini? Kecuali ibu-ibu yang berhalangan, itu memang diberi keringanan atau rukhsah oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini evaluasi lagi. Sebagiannya itu berapa? Nanti kita berikan ada satu kisah yang mungkin menarik bagi Bapak dan Ibu. Dan yang keempat adalah beriman kepada Islam dan Al-Quran. Ya, dengan cara Bapak dan Ibu selama bulan Ramadan sudah menamatkan Al-Quran ini 30 juz atau beberapa juz, atau ada yang sudah 2 juz dan bukan 2 juz ya, 30 juz ya, 2 kali 30 juz mungkin ada yang juga. Itu artinya adalah representasi, bukti bahwa Bapak dan Ibu sesungguhnya sudah mengamalkan tanda-tanda ketakwaan, yaitu percaya kepada Al-Quran dan percaya juga pada cerita-cerita yang dalam Al-Quran tentang kehidupan masa lalu pada Nabi dan Rasul sebelumnya, dan dengan hari akhirat juga yakin. Itulah beberapa tanda-tanda ketakwaan. Sekarang kita evaluasi apakah itu sudah tercapai atau belum. Ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Lalu berikutnya adalah soal tindak lanjut. Tindak lanjut Bapak dan Ibu. Setelah kita evaluasi tujuan kita apa, rencana kita apa, capaian seperti apa, lalu adalah tindak lanjut. Tindak lanjutnya gimana? Sekarang hari malam ke-29, besok siang tanggal 29. Besok malam ada malam yang ke-30 sampai terbenam matahari pada hari Minggu. Itu adalah waktu-waktu sisa kita menindaklanjuti rencana yang sudah kita ikrarkan tetapi belum terlaksana. Apakah sholatnya, apakah baca Al-Qurannya, ataukah berinfak sebagai tanda-tanda ketakwaan tadi. Dan yang kedua adalah ada ayat atau hadis yang menyampaikan bahwa seseorang atau bahwa perbuatan baik kalau hanya sudah berniat itu akan dicatat oleh Allah sebagai satu kebajikan. Kalau dilaksanakan akan dicatat 10 sampai 700. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin sejak awal sudah punya niat melaksanakan puasa, qiyamul Ramadan, dan berinfak sebanyak-banyaknya. Niat artinya Bapak dan Ibu sudah dapat satu pahala. Tetapi persoalannya apakah itu sudah cukup? Ini persoalannya untuk menandakan bahwa kita bertakwa. Seperti ayat tadi, wa mimma razaqnahu yunfikun tadi. Apakah sudah tercapai atau belum? Karena apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau nggak salah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa berniat itu sudah satu pahala, tetapi mengamalkannya itu dicatat 10 sampai 700. Untuk bulan Ramadan itu dicatat sampai 700. Karena ada hadis yang lain mengatakan bahwa ibarat kita
ibadah pada bulan Ramadan itu seperti sebuah pohon. Satu pohon bercabang 7 dan setiap cabang berbuah 100. Jadi ada 700. Jadi kalau hanya baru sampai niat, maka kejarlah itu. Jangan sampai terjadi seperti apa? Seperti makan di rumah makan Padang. Ketika pada kami waktu itu kos, kan uangnya sedikit. Tetapi kawan-kawan ingin makan di rumah makan Padang. Kita tahu bahwa rumah makan Padang kalau makan kuahnya kan tak bayar. Jadi makan nasi, ambilnya kuah-kuah saja. Jadi bayarnya hanya sedikit, hanya nasi putih aja. Rasa-rasa dapat. Tetapi orang yang makan daging ayam, ikan dan lain-lain itu dia merasakan dan bayarnya memang mahal. Jadi untuk mendapatkan rasa itu memang perlu agak mahal. Jadi oleh karena itu kalau niat mungkin bisa dianalogikan seperti itu. Hanya makan kuah-kuahnya saja atau bau-baunya saja, aromanya saja sudah dapat, tetapi tidak mendapatkan isinya. Jadi oleh karena itu pada malam hari ini kita evaluasi, kalau panitia sudah memfasilitasi di sebelah sana dan masih banyak kolom-kolom yang kosong, silakan Bapak dan Ibu, waktunya tinggal lebih kurang 2 hari. Ada suatu kisah itu terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 245. Itu di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zallazi yaqridallahu qardan hasana fayudha'iqahu lahu du'afan katsirah wallahu ya'bidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Jadi Allah berfirman, siapakah yang mau meminjamkan atau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya dengan penggandaan yang banyak. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi firman Allah ini turun dan sahabat bertanya. Ada salah seorang sahabat bernama Abu Dahdah. Dia segera datang ke menjumpai Rasulullah. Dia tanyakan, wahai Rasulullah, tebusanmu adalah bapak dan ibuku. Saya ingin bertanya, benarkah Allah meminta pinjaman kepada kami padahal dia tidak butuh? Jadi pertanyaan sahabat ini adalah, benarkah Allah meminta pinjaman kepada kami padahal Allah itu tidak butuh? Karena Allah itu kan maha kaya. Tapi Allah menurunkan ayat yang mengatakan bahwa siapa yang meminjamkan, memberi pinjaman kepada Allah. Lalu Rasulullah menjawab, benar, Allah berkehendak ingin memasukkan kalian ke dalam surga dengan pinjaman itu. Jadi oleh karena itu Abu Dahdah bertanya kembali, bila aku meminjaminya, akankah itu menjaminku dan anak perempuanku Dahdah masuk surga bersama? Jadi ternyata si Abu Dahdah ini punya anak perempuan, dan dia ingin ketika dia masuk surga bersama anak perempuannya. Pertanyaannya, kalau saya pinjami Allah, apakah betul akan dijamin saya masuk surga bersama anak gadisku? Lalu Rasulullah menjawab, benar. Maka Abu Dahdah mengulurkan tangannya pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu. Lalu mereka bersalaman, dan di sana dia katakan bahwa aku persaksikan kepada engkau ya Rasulullah, saya punya 2 kebun kurma, satu di atas, satu di bawah. Saya pinjamkan kepada Allah keduanya. Jadi dia punya 2 kebun kurma yang terkenal, luas, dan penghasilannya besar. Lalu karena turun ayat ini, dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa akan meminjami Allah dengan 2 kebun kurma. Lalu
Rasulullah mengatakan bahwa karena ada 2 kebun, cukup 1 untuk Allah, 1 lagi untuk kamu dan anak-anak kamu dan keluarga kamu. Maka Abu Dahdah kembali mengatakan bahwa demi Allah, dengan persaksianmu aku pinjamkan kepada Allah kebun kurma yang terbaik. Ada 600 pohon di sana, itu yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan menerima itu dan menyatakan bahwa betul, saya bersaksi dan mudah-mudahan pinjamanmu akan memberi manfaat dan memasukkan kalian ke dalam surga. Maka mendengar ikrar tersebut dan Abu Dahdah pun undur diri. Dia pergi ke kebunnya, kebetulan istri dan anaknya sedang di kebun, sedang memetik kebun kurma. Maka dia suruh, wahai istri dan anakku, keluar. Kebun ini sudah saya pinjamkan kepada Allah. Kita pindah ke kebun yang lain, yang satu lagi. Karena itu adalah milik kita. Yang ini tidak lagi. Maka sang istri bergegas turun keluar dan meninggalkan apa yang sudah dia petik. Dia pindah ke kebun yang satu lagi. Tidak ada penolakan oleh si istri. Bahkan beliau merasakan bangga, mudah-mudahan Allah menerima pinjaman. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa begitu banyak pohon kurma besar yang menjulurkan akarnya kepada Abu Dahdah di surga. Jadi dengan keikhlasan yang demikian, jadi ada niat, kemudian ada keikhlasan, tetapi ada juga persaksian. Jadi ada persaksian di situ. Dia saksikan di hadapan Rasulullah dan para sahabat bahwa dia menafkahkan sebagian, bahkan sebagian besar ya, karena dia punya dua pohon kebun kurma, dia berikan kebun kurma yang terbaik dan dia persaksikan, dan itulah yang diberikan, begitu keikhlasan para sahabat. Mudah-mudahan cerita demikian bisa menjadi pedoman bagi kita bahwa berinfak itu tidak selalu harus sembunyi-sembunyi, karena ada perlu niat dan ada tindakan yang eksplisit, perbuatan yang eksplisit. Lalu Bapak dan Ibu semua, kemudian bagaimana setelah Ramadan? Jadi kita sudah evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan sampai hari ini. Kemudian apakah itu semua sudah mencapai target? Dan kalau nanti setelah Ramadan, apalagi? Maka ini pesan juga bahwa setelah Ramadan kita perlu melakukan tindak lanjut yang lebih kuat. Mengapa demikian? Kalau misalnya Bapak dan Ibu semua selama bulan Ramadan menahan diri, bahkan ada hadis yang mengatakan kalau ada orang mengajak berkelahi, katakan kepadanya, saya lagi berpuasa. Kan begitu kan Bapak dan Ibu, para ustadz sudah sampaikan kepada kita bahwa kalau ada yang mengajak berkelahi saja, tidak, saya nggak mau berkelahi karena saya sedang berpuasa. Lalu setelah puasa bagaimana? Kalau ternyata Bapak dan Ibu setelah puasa, wah dulu waktu bulan puasa kamu nantang-nantang saya, sekarang ayo saya penuhi kandaan, kayak gitu. Apakah demikian? Ini persoalan. Atau selama bulan Ramadan kita menahan-nahan nafsu. Biasanya menahan untuk memakan makanan yang enak-enak, bermain, bergembira dan lain-lain, termasuk bercerita sesama teman. Tetapi setelah Ramadan seperti apa? Kita juga pernah mendengar dan disampaikan oleh para ustadz bahwa iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Itu kan sudah kita pahami, kita dengar berkali-kali bahwa ketika Ramadan masuk, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Di mana setan itu dibelenggu? Lah itu Bapak dan Ibu, di mana setan itu dibelenggu? Kita kan tidak pernah mempertanyakan di mana setan itu dibelenggu.
ternyata selama kita bulan Ramadan kita tergoda juga gitu. Condong mato karena rancak, condong salero karena lama. Bagi bapak-bapak ketika melihat yang indah-indah kan agak terbuka mato. Tapi ketika puasa dan puasa mana balik gitu kan. Salero yang lama juga demikian. Ketika mau berbuka mau dimakan semua. Tetapi ketika sudah ini tidak bisa. Padahal kita melatih diri dari pagi sampai sore. Masa kita melepaskan nafsu segitu buatnya? Itu bulan Ramadan. Tetapi di mana setan itu dibelenggu kan gitu. Kalau di bulan Ramadan kita masih digoda. Di mana? Jadi sesungguhnya menurut saya ini sebuah simbol bahwa sesungguhnya setan itu ada di dalam diri kita. Kita belenggu setan itu dalam diri kita. Lalu nanti setelah Ramadan, apakah kita tetap belenggu dia atau kita lepaskan? Ini persoalannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin meningkatkan atau menjaga kualitas diri yang telah kita latih selama bulan Ramadan untuk bertahan setelah Ramadan, maka jangan lepaskan setan yang ada dalam diri kita itu. Jangan buka belenggunya, tetap dibelenggu. Sehingga kita tidak melakukan tindakan, perbuatan, amalan yang menjatuhkan kita kembali. Ibarat kita sudah mendaki nih, sudah mau sampai puncak ketakwaan, tahu-tahu setelah Ramadan turun lagi gitu. Jadi supaya tidak, maka jangan sampai setan yang ada dalam diri kita itu dilepaskan belenggunya, tetap belenggu dia gitu. Supaya pintu surga tetap terbuka dan pintu neraka tetap tertutup untuk kita. Jadi kalau kita pada posisi yang telah baik tadi, maka tentu saja pertahankanlah. Mengapa harus dipertahankan? Karena hadis Rasulullah SAW juga pernah kita dengar dari para ustaz yang berarti bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia sesungguhnya adalah orang-orang yang rugi. Bahkan siapa yang lebih buruk hari ini pada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Jadi habis lebaran nanti kita mesti tetap bertahan pada posisi yang tetap menanjak. Itu yang paling penting. Kita sudah tahu juga ulat Bapak dan Ibu dan tahu ya. Ulat itu ternyata kalau dia berpuasa, itu kaji-kaji di kampung seperti itu. Ulat kalau dia berpuasa, dia jadi kupu-kupu. Berubah posisinya dari yang menjijikkan menjadi yang menyenangkan gitu. Ya tentu saja tidak semua ulat yang seperti itu ya. Tetapi kepompong kupu-kupu itu adalah awalnya dari ulat. Lalu dia masuk ke pompong, puasa di situ, lalu setelah itu dia keluar jadi kupu-kupu. Itu simbol yang menarik sesungguhnya. Jadi kita yang mengaku beriman lalu berpuasa selama 30 hari, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang seperti kupu-kupu. Tidak lagi seperti ulat. Setelah jadi kupu-kupu jangan kembali jadi ulat. Setelah menjadi menyenangkan bagi orang, maka jangan kembali menjijikkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Allah mewasiatkan di dalam surah Al-Insyirah yang bisa kita tafsirkan seperti ini. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita menjalankan puasa selama 30 hari dengan segala bentuk amalnya, selesai itu maka bersungguh-sungguhlah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Bapak dan Ibu yang berbahagia, barangkali itu saja evaluasi kita. Mudah-mudahan penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan atau tidak menarik, jangan pikirkan itu. Yang penting adalah isinya, bahwa kita pada malam hari ini kami mengajak kepada diri sendiri dan juga kepada Bapak dan Ibu semua hadirin yang berjamaah, jemaah
tarawih yang berbahagia untuk mengevaluasi 2 hari terakhir ini, mengevaluasi sampai mana target kita untuk mencapai takwa. Jika kurang, isi segera. Jika ada yang numpang, isi, penuhi, dan mudah-mudahan kita benar-benar sampai ke derajat takwa yang kita cita-citakan sejak awal Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allah mengampuni saya atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Oh ya, saya sampaikan ternyata ada 2 titipan karena ada tadi yang bertanya, Ustadz siapa yang ceramah? Jadi ada 2. Saya sampaikan tema kita adalah evaluasi Ramadan. Lalu saya titipkan 2 amplop nanti ke panitia yang saya titipkan. Demikian saja. Fa tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.